Di dalam Al-Quranul Karim berulang kali Allah Jalla Jalaluh mengingatkan agar anak berbakti kepada orang tua. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 83. Jamaah, Anda lihat sebagian sudah mulai ngantuk. Jadi yang datang ke majelis ilmu itu ada 3 orang. Saya menyebutkan, anak kasih hadiah. 3 jenis orang yang datang ke majelis ilmu. Tadi Ustaz Abdul Rahman jelaskan tuh, ada orang yang berlindung kepada Allah, Allah melindungi dia. Ada orang yang malu, akhirnya Allah juga malu sama dia. Ada orang yang berpaling dan Allah pun berpaling sama dia. Bukan itu tuh. Jemaah, yang datang ke majelis ilmu itu yang pertama ada orang yang alim, orang berilmu, untuk menambah ilmunya, merefresh ilmunya, seperti para ustadz yang hadir, para alim ulama yang hadir majelis ilmu. Mungkin dia mengatakan yang disampaikan ustadz anak udah tahu semuanya, tapi anak ingin merefresh ingatan anak. Nah, yang kedua muta'allim, ada orang yang datang untuk belajar, Yang ketiga mustami', orang yang datang untuk mendengarkan. Apa bedanya muta'alim sama mustami'? Anak kasih hadiah. Kalau orang yang belajar akan mendapatkan ilmu sesuai dengan niatnya. Kalau orang yang mau dengarkan, nggak dapat apa-apa dia. Itu ya nggak apa-apa lah, kasih hadiah. Tapi bukan itu tadi. Nah, siapa yang mau jawab? Fadhal. Bukan, dia datang memang. Mau dengarkan, dia memang datang. Nah, fadhal. Kalau muta'alim mencatat, kalau mustami' bawa kuping. Itu bedanya jemaah. Kalau muta'alim ini memang dia bawa peralatan. Anak ini mau catat nih. Soalnya kalau enggak, anak datang nanti masuk kiri, keluar kanan. Maka bedanya muta'alim sama mustami', kalau muta'alim bawa pulpen sama kertas, kalau mustami' bawa kuping. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah semuanya dapat rahmat dari Allah SWT. Kata Ibnu Mas'ud, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Wala takunir rabi' fatahlan. Kau jangan jadi orang yang keempat. Karena ketika para ulama dulu ngajar, itu para penuntut ilmu bawa buku. Tapi ada orang-orang yang hanya membawa telinga. Biasanya kalau bawa telinga itu ya mulai bersandar. Kalau ceramahnya enak lanjut, kalau tidak bismillahirrahmanirrahim. Wah ya mulai dia merem-merem. Tapi kalau muta'alim enggak, dia bawa, anak memang mau belajar nih. Nah, salah satu yang antum catat nih, surat Al-Baqarah ayat 83. Allah mengatakan wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Ketika kita mengambil sebuah perjanjian atas Bani Israel, apa perjanjian itu? La ta'buduna illallah. Kalian jangan beribadah kecuali kepada Allah. Tauhid. Jangan minta sama siapa-siapa. Jangan memohon kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Dan Allah mengambil perjanjian setelah tauhid adalah berbakti kepada kedua orang tua. Setelah itu wadzil qurba wal yatama wal masakin. Berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, anak miskin. Sebagian orang dibalik. Dia Masya Allah sama anak yatim demen banget. Bikin acara bagi-bagi sama anak yatim. Tapi sama orang tuanya tidak. Kau seharusnya sama orang tua. Ingat ketika seorang sahabat datang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni suhbati au sahabati. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan kebaktianku? Yang paling berhak mendapatkan pertemananku?
yang paling berhak mendapatkan kebaikan aku. Kalau aku punya satu senyum, siapa yang paling berhak mendapatkan senyumku itu? Kalau aku hanya memiliki satu hadiah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan hadiahku? Kalau aku hanya memiliki satu waktu dalam sepekan untuk duduk bersama dia, siapakah orang yang berhak mendapatkan waktuku itu? Siapa ya Rasul? Apa kata Nabi SAW? Ummah, ibu. Qultu thumma man? Lalu siapa ya Rasulullah? Ummah, lalu ibumu. Qultu thumma man? Qal ummat, ibumu, kata Nabi SAW. Qultu thumma man? Thumma abu. Setelah itu baru bapak. Thumma al-adna fal-adna. Lalu yang dekat, yang lain. Orang kan dalam kehidupan ini memiliki banyak hubungan. Dia punya sahib, dia punya paman, dia punya kerabat, dia punya adik, dia punya kakak, dia punya tetangga, dia punya guru, dia punya ustadz. Di antara semua manusia itu, orang yang paling berhak mendapatkan waktu kita, mendapatkan kebaikan kita itu orang tua kita, ibu kita. Terus terang, ada anak-anak ya Allah, ya, anak masih ingat di Jakarta. Ada seorang anak, dia hidup satu kampung sama ibunya, satu kompleks. Anak nginep di rumah dia. Anak tanya sama dia, bang, abang, anak dibawa ke rumah ibunya, abang ke rumahnya mama ini tiap hari bang? Enggak Ustaz, sibuk Ustaz, sepekan sekali. Subhanallah. Dia mungkin bisa duduk sama sahibnya. Ada orang yang Masya Allah senang duduk sama temennya, ngundang temennya, tapi duduk sama orang tuanya sebentar udah bosan. Kau tidak tahu bagaimana orang tuamu tatkala engkau kecil, dia menemanimu dalam semua hal. Ketika nangis kau minta dibelikan ini, dibelikan sama orang tua. Ketika bermain, duduk di sampingnya orang tua. Kau digendong kemana-mana. Dan anak setelah menjadi orang tua, anak lihat ya peran seorang ibu ya. Allahu Akbar. Ketika si kecil nangis di malam hari itu, ibu bangun digendong sama dia. Dalam kondisi dia ngantuk. Keliling dia ke belakang, kemana. Ya kalau anaknya panas ya, dia lakukan segala hal. Bahkan seorang ibu khususnya, dia siap mempertaruhkan nyawanya demi anaknya. Ini perintah Allah. Kita ini seharusnya faham jemaah. Bahwa Islam datang rahmatan lil alamin. Dan orang yang paling berhak mendapatkan rahmat antum adalah kedua orang tua. Kemudian di surah An-Nisa ayat 36. Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kalian beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Tauhid. Tujuan diciptakannya langit dan bumi ini, tujuan diciptakannya umat manusia ini agar mereka mentauhidkan Allah. Maka itu perintah pertama dan itu kunci masuk surga. La ilaha illallah. Ada orang berbakti sama orang tuanya. Ada orang yang sangat baik, bahkan dikenal oleh seluruh penduduk. Ini orang paling berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak bertauhid, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Amal kebajikan dia akan jadi debu yang berterbangan. Syaratnya tauhid. Maka itu perintah Allah. Wa bil walidaini ihsana. Lagi Allah katakan, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Setelah orang tua, wabidzil qurba wal yatama wal masakin. Kau berbuat baik kepada kerabatmu, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, tetangga yang jadi kerabat dengan engkau. Wal jaril junub, tetangga yang jauh. Wasahibi bil jam, teman dalam perdagangan, teman dalam perjalanan. Wabnis sabil, orang yang putus perjalanan, tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Wa ma malakat aymanukum, kepada budak-budak kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah enggak suka sama orang yang sombong, membanggakan dirinya. Maka ingat, Allah ingatkan orang tua. Kemudian di surat Al-Isra ayat 23.
Syuf, antum sudah dapat berapa ayat? 3 ayat, Masya Allah. Antum pulang nanti dibaca di rumah. Insya Allah antum udah berulang kali membaca ayat itu. Apalagi di bulan Ramadan. Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dibaca tuh. Tapi mungkin antum tidak melihat artinya. Supaya tatkala kita melaksanakan perintah ini Allah yang nyuruh anak. Di surat Luqman, wasailnal insana biwalidayhi ihsana. Ada kadang-kala seorang anak yang mengatakan, ya Ustaz, abah anak ini Ustaz tidak pernah berbuat baik sama anak. Anak ketika kecil ditinggal sama orang tua. Orang tua bekerja di luar negeri. Atau orang tua meninggalkan ibu anak. Ibu anak bekerja sendiri sampai anak besar. Ketika anak sukses, baru bapak anak datang. Apakah anak harus berbuat baik kepada bapak anak? Naam, wajib untuk berbuat baik. Antum tahu bagaimana Nabi Ibrahim, bapaknya itu pembuat patung, pembuat berhala, penjual berhala, penyembah berhala, dan Nabi Ibrahim terus mendakwain orang tuanya. Akhirnya orang tuanya marah kepada Nabi Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Aku usir kau, nggak kenal lagi sama kau. Kalau nggak berhenti ngasih nasihat aku, nggak berhenti dengan yang kau dakwahkan itu, aku akan merajammu. Ini bapaknya mengatakan itu kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Semoga Allah menyelamatkan engkau wahai ayahanda. Tuh bapaknya seperti itu kan. Islam mengajarkan berbakti sama orang tua dalam semua kondisi. Jadi kalau ada anak yang merasa orang tuanya kok mau ngambil manfaat aja Ustaz, setelah anak sukses dia datang, dia tetap bapakmu. Kau bisa hidup, kau ada di dunia karena sebab ada bapak. Walaupun bapakmu zalim, walaupun bapakmu kafir, tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Di surat Al-Isra ayat 23. Apa kata Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra. 23, 24, 25. Allah mengatakan dan Allah telah membuat keputusan. Allah telah menetapkan. Allah telah memerintahkan agar engkau tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bayangkan jamaah. Jadi kalau pengajian itu berulang judulnya, sebenarnya memang seperti itu orang harus diingatkan. Antum kalau baca Al-Quran Karim, berapa kali Allah sebutkan tentang surga? Berulang kali. Berapa kali Allah memanggil kita agar kita melaksanakan sholat? Banyak kali. Berapa kali Allah menyuruh kita bersolawat kepada Nabi SAW, beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluh, berzikir? Banyak kali. Kenapa? Karena kita sering lupa. Makanya diingatkan. Dan di ayat ini Allah mengingatkan, wabil walidaini ihsana. Lalu ke imma yablughanna indakal kibar. Kau lihat dalam posisi orang tuamu itu sudah sepuh. Sudah sepuh. Keduanya atau salah satu dari keduanya. Kenapa Allah ingatkan agar kita berbakti kepada orang tua tatkala mereka sepuh? Padahal kewajiban berbakti ketika kita muda, mereka muda pun kita wajib berbakti. Biasanya kalau orang tua masih muda, yang butuh itu anak. Bapak belum butuh sama kita. Orang tuanya masih bisa bekerja, orang tuanya masih sehat, dia nggak butuh. Tapi kalau sudah tua renta, di sini dia butuh sama antum. Maka Allah ingatkan, ketika orang tua kalian sudah sepuh, berarti kalian sudah tua. Orang tua sepuh itu umur berapa jemaah?
60 lah, 50, kepala 5 ke atas lah, itu sudah mulai capek-capek. Pensiun umur berapa? Oke, 58. Dulu 55, 56, sekarang 58, mungkin nanti 60. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas orang pensiun itu ya bisa disebut sepuh. Udah, kau nggak usah kerja, biar yang muda kerja. Pada saat inilah anak memiliki kewajiban berbakti yang lebih. Kata Allah, ketika orang tuamu sepuh, 2 atau 1. Mungkin 1 meninggal dunia, atau yang 1 masih muda. Karena kadangkala bapak kita, Masya Allah, baru menikah umur 35 tahun. Ibu kita umurnya 20 tahun pada waktu itu. Ada perbedaan umur 15 tahun. Jadi yang sepuh duluan siapa? Bapak kita. Ibu kita masih muda, masih sehat. Kadang-kala terjadi seperti itu. Tapi apa yang harus kau lakukan? Fala taqul lahuma uff. Allah mulai dengan masalah lisan. Jangan pernah engkau mengatakan uff kepada bapak atau ibu. Orang kalau sudah sepuh itu banyak permintaan. Kadang-kala permintaannya aneh-aneh. Iya. Ada seorang ibu yang dia ngomong sama anaknya, "Nah, Umi kepingin nak diantarkan ke tempat sohib-sohib perempuan dia." Apa kata anaknya? Nih, cuma 30 menit. Anak antarkan, anak tunggu. Umi nggak ada, anak tinggal. Ibunya butuh sama anaknya. Kalau anaknya tidak mengantarkan, tidak berangkat. Kata uminya, "Iya nak, diantar." Sampai sana ditunggu sama anaknya. Ada jam, dia lihat jam. 30 menit diketuk. Mungkin di dalam ya uminya lagi seneng-seneng ketemu sama sohibnya, macam-macam, nggak dengar. Anaknya pulang, ditinggalkan. Dapat berapa waktu ada telepon ke rumah itu, disebutkan kalau anaknya sudah tabrakan dan mati. Hati-hati jemaah. Fala taqul lahuma uff. Kalau ada ucapan yang lebih rendah dari uff, akan Allah sebut. Kalau mengatakan itu ucapan yang paling rendah, yang menyakitin hati orang tua. Kadang-kala anak dipanggil, "Nak, ibu kepingin ini nak." "Ya, ya, ya." Ya, iya dengan intonasi yang tidak mengenakkan. Wala tanharhum. Jangan menghardik keduanya. Kalau yang pertama ucapan, yang kedua ini kadangkala tindakan. Tangan. Aduh, enggak. Kadangkala tangannya seperti ini kepada orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah kedurhakaan. Durhaka. Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkan untuk keduanya ucapan yang mulia. Kau kalau mau ngomong sama orang tua, pilih kata-katamu. Kau mau ngomong apa sama orang tua? Aku takut nyakitin hati ibu. Ada seorang anak Abu Hurairah atau siapa yang tidak pernah, atau salah satu dari ulama salaf yang tidak pernah makan sama ibu. Dia makan satu meja sama ibunya, nggak pernah. Dia biarkan ibunya makan dulu baru dia makan. Ditanya, "Kenapa kau tidak melakukan itu?" "Iya, aku takut aku makan, ibuku kepingin sesuatu, aku ambil sesuatu itu." Nggak mungkin ibu itu ngomong jemaah. Kalau hatinya yang diminta sama anaknya dikasihkan sama ibunya. Si anak ingin berbakti sama ibunya. Umi makan juga. Setelah uminya makan, sisa itu baru dimakan oleh anak. Takut dia durhaka sama orang tua. Ada seorang alim ulama, Masya Allah. Kalau nggak salah Roja bin Haywan. Lagi ngisi pengajian, ibunya datang. Muridnya ini banyak coba. Ibunya ini datang mengatakan, "Qum ya Haywah, fa'at imid dajjal." Haywah, bangun, ayamnya belum kau kasih makan. Bayangkan. Kira-kira kalau ada seorang ustadz duduk di sini kemudian dipanggil ibunya, Syafiq, itu ayamnya belum kau kasih makan. Iya, Mi, nanti insya Allah habis kajian. Ini Haywah langsung bangun, berangkat. Dia laksanakan perintah ibu. Bayangkan perintah orang tua ini. Kau sedang sholat sunnah, dipanggil sama ibumu, kau putus sholat sunnah.
Salat kau ini, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fulan. Berhenti salat. Ulama mengatakan boleh memutuskan salat sunnah karena menjawab panggilan orang tua itu wajib. Maka perhatikan, kita nggak main-main sama orang tua kita. Wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Engkau rendahkan untuk keduanya sayap kerendahan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang buat kedua orang tuamu. Kau mau diinjak-injak, mau diapakan, terserah orang tua. Ingat seorang anak yang melaporkan bapaknya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak mengadukan bapaknya, yang mengatakan, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Bapakku ini ngambil hartaku. Oh gitu, bapakmu ngambil hartamu? Iya Rasulullah. Panggil bapaknya. Masya Allah, berapa menit lagi Ustaz? Kok sudah mau adzan ya Ustaz? Hah? 7 menit lagi? Siap. Ana izin minum dulu jamaah. Alhamdulillah. Panggil bapakmu ke sini. Dipanggil bapaknya. Tanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa benar kau mengambil harta anakmu? Kata orang tuanya, iya ya Rasul. Aku ngambil harta dia. Apa nggak boleh aku ngambil harta dia? Aku yang membesarkan dia ya Rasulullah. Aku yang hidup susah untuk dia. Aku yang begadang malam agar dia tidur nyenyak. Ketika dia sakit, aku yang capek untuk dia. Apakah ketika dia besar, aku nggak boleh ngambil harta dia ya Rasulullah? Pemuda itu dipanggil sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, anta wa maluka li abi. Kau tubuhmu semua bersama semua hartamu itu milik bapak. Nggak ada orang tua itu ngampung sama anaknya, itu tidak ada. Ingat nih anak-anak. Ada seorang syekh yang didatangi oleh seorang pemuda. Dia mengatakan, Syekh, ana mau tanya Syekh, kata dia. Iya, kau mau tanya apa? Syekh, gini Syekh, ini masalah keluarga, kata dia. Ibuku ini numpang sama aku Syekh. Syekh mengatakan, tolong pertanyaanmu diulangi. Syekh, gini Syekh, ibu ana ini numpang sama anak. Tolong pertanyaanmu diulang lagi. Syekh, gini Syekh, ibuku ini numpang sama aku. Kata Syekh, tolong diulang lagi pertanyaanmu. Syekh, tolong saya dengerin dulu aku ngomong Syekh. Enggak, pertanyaanmu salah. Seharusnya kau katakan kau itu numpang sama ibu. Kata yang bertanya, ya kalau gitu sudah selesai. Kalau memang sang anak yang numpang sama orang tuanya, selesai urusannya. Dia ingin mengatakan, melaporkan ada keributan antara istri sama ibunya, ibunya numpang. Berarti ada pikiran gimana kalau ibunya dipindahkan. Kau yang seharusnya pindah. Kalau kau mau pindah, bukan ibumu yang dikeluarkan dari tempat itu. Ingat nih, kita kadang-kala salah mendudukkan orang tua kita. Anta wa maluka li abi. Kalau bapakmu datang, nah aku ambilnya motormu nak, fadl nak, abah. Itu motornya abah. Jangan sampai jamaah. Adzan Ustaz. Baik, kalau sudah waktu adzan kita sholat, nanti kita lanjutkan sedikit lalu masuk tanya jawab insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan salat serta salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, haibati fillah. Melanjutkan kajian kita tentang berbakti kepada orang tua selama keduanya masih hidup, mumpung masih ada keduanya. Dan ketahuilah bahwa berbakti kepada orang tua
sebagaimana ayat-ayat yang kita bacakan tadi memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan menjadi kewajiban kedua setelah bertauhid, itu berbakti kepada orang tua. Kalau kita melihat bagaimana Nabi menanamkan tentang berbakti kepada kedua orang tua di dalam banyak hadis, Muawiyah As-Sulami mengatakan, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, faqultu ya Rasulullah, inni uridul jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, aku ingin berjihad di jalan Allah. Artinya dia ingin surga Allah. Nabi tidak bertanya kepada dia, apa persiapanmu? Apakah kau sudah latihan tiap hari? Apakah kau pernah berperang sebelumnya? Apa yang engkau miliki? Nabi tidak bertanya itu. Malahan Nabi bertanya, a ummuka hayyah? Ibumu masih hidup? Mau jihad yang ditanya, ibumu masih hidup? Qultu na'am. Iya ya Rasulullah. Di sini Nabi mengatakan, ilzam rijlaha fathamma al-jannah. Kau kan cari surga. Engkau ingin berperang, berjihad, kau cari surga. Engkau terus-terusan berada di kaki ibu. Di situ tuh surga. Bayangkan nih orang mau berjihad. Ada yang lainnya juga mau berjihad dan mau berhijrah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam kondisi menangis. Nih jamaah, orang mau jihad, mau berhijrah, dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi menangis. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Irji ilaihima. Kau pulang kepada keduanya, fa'adhikhum. Bikin mereka tersenyum, tertawa sebenarnya kau telah membuat keduanya menangis. Itu mau jihad. Apalagi cuma mau nuntut ilmu. Apalagi cuma mau bekerja cari dunia. Sebagian anak, Masya Allah, kerja di Jakarta. Ibunya di sini ngatakan, nak, jangan nak. Nggak bisa bu, aku mau ke Jakarta. Ibunya ngomong jangan, kau tetap berangkat, durhaka kau sama orang tua. Dan kalau ibu mengatakan, nak pulang, pulang. Jangan kau mengatakan, Ustaz, anak punya istri, gimana makan mereka? Allah yang kasih makan mereka. Kau punya kewajiban berbakti sama kedua orang tuamu sebelum kau berbuat baik sama anak dan istri. Tapi subhanallah, orang tua ini apalagi ibu ya, kadangkala dia membiarkan anaknya. Anaknya memaksa mau berangkat kerja, ibunya ngomong jangan nak, besok anaknya lagi memaksa ini itu. Akhirnya ibunya dengan sakit hati, udahlah kau berangkat. Jangan sampai kau menyakiti kedua orang tua. Dan kita tidak akan pernah bisa membalas budi kedua orang tua kita. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia pernah mendapati orang menggendong ibunya. Kalau sekarang orang umroh, orang haji pakai kursi roda. Dulu nggak ada kursi roda. Yang ada digendong. Ana masih melihat ketika di tahun 1419 ketika kita di Madinah dan berangkat umroh, itu kalau ada perempuan atau lelaki yang keluaran tidak bisa tawaf, itu ditandu. Ditandu di kepala. Orang 4 yang nandu. Untuk tawaf, untuk sa'i. Belum kursi roda, belum waktu itu. Sekarang udah pakai kursi roda. Ini orang dikatakan dari Yaman gendong ibunya untuk berangkat haji. Dia tawaf, dia ketemu sama Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia melantunkan bait-bait syair mengatakan, Inni ana ba'iruhal mudallal in ud'irat rikabuha lam ud'ar. Lalu dia mengatakan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, Aturani jazaituha. Apakah menurutmu aku sudah membalas budi ibuku? Aku bawa dari Yaman, aku gendong.
Dan aku adalah kendaraan dia. Kalau onta-onta itu dikagetin pada kaget, aku tidak pernah kaget untuk menyenangkan ibuku. Kira-kira aku sudah membalas budi ibuku belum? Apa kata Abdullah bin Umar? La wala zafratun min zafaratiha. Tarikan nafas ketika dia mengeluarkan engkau dari perutnya, itu satu belum kau balas. Satu belum kau balas. Apalagi yang lainnya. Ada lagi seorang yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya dia ini ngurusin ibunya. Ibunya sudah di atas ranjang, tidak bisa berbuat apa-apa. Aku yang membersihkan dia. Wa asrifu wajhi anha. Dia bersihkan ibunya kalau buang kotoran apa, dan dia palingkan wajahnya karena nggak ada orang lain yang merawat ibunya, dia yang merawat ibunya. Dia tanya sama Umar bin Khattab, kira-kira aku udah balas budi baik ibuku belum? Belum, kata Umar bin Khattab. Kan sama, kata anak ini. Aku merawat ibuku sebagaimana ibuku merawat aku ketika kecil. Nggak sama, kata Umar. Dulu ibumu ketika merawat engkau kecil, ibumu berharap kau panjang umur. Tapi kau sekarang merawat ibumu dalam kondisi tua, kau berharap ibumu cepat mati. Karena anak udah capek merawat ibu. Ibu juga tersiksa, kesian ibu macam-macam, padahal kau yang capek. Kata Umar, anak pernah membaca, dan sampai hari anak lupa di mana anak baca. Ada buku Birrul Walidain kalau nggak salah. Cerita tentang 4 bersaudara. 4 bersaudara ini bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah tua, nggak bisa pindah-pindah rumah. Kan ada ibu yang pindah rumah anaknya pertama, anak kedua, anak ketiga, capek ibunya. Akhirnya 4 orang ini musyawarah, ibu ini harus ikut 1 orang. Nggak bisa pindah-pindah kayak gitu, kasihan ibu. Kata kakaknya paling besar gini, yang merawat ibu nggak dapat warisan. Yang ngerawat ibu udah dapat warisan. Adik-adiknya ngomong, masa kita udah capek ngerawat nggak dapat warisan lagi. Ini mau bikin kesepakatan mereka. Nggak ada yang mau adik-adik. Akhirnya kakaknya yang merawat. Kenapa kakaknya mengatakan itu? Karena kakak ingin merawat ibunya. Apa pantas seorang yang membawa kunci surga di rumahnya masih minta uang? Pantas dia masih minta ini. Kunci surga dia bawa ke rumah. Pintu surga dia bawa ke rumah. Maka kita harus bangga, harus berbahagia tatkala bisa merawat orang tua kita. Kita bawa orang tua kita. Apa saja yang diminta kau berikan sama kemampuan. Dan berbakti kepada orang tua di dalam Islam tidak hanya ketika orang tua hidup. Bahkan ketika orang tua meninggal dunia kita wajib berbakti. Dengan senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Dengan senantiasa berbuat baik kepada kerabat-kerabat orang tua kita. Karena biasanya kalau orang tua meninggal, banyak hubungan silaturahim yang terputuskan. Bapak meninggal, kita tidak lagi berkunjung ke rumah paman. Kita tidak lagi berkunjung ke rumah sepupu kita. Ya udah sibuk masing-masing. Padahal salah satu bentuk kebaktian anak yang paling mulia kepada orang tuanya adalah tatkala dia berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Kau cari teman-teman bapak, apalagi kerabat, apalagi bibi, paman yang disukai sama bapak kita seharusnya terus berbuat baik sama mereka. Abdullah bin Umar bin Khattab dalam satu perjalanan ke Mekah atau pulang dari Mekah, dia ketemu sama orang Badui. Akhirnya sama Abdullah bin Umar dibuka imamahnya, surbannya dibuka, diberikan kepada orang Badui itu. Dan keledai yang biasa untuk ganti naik onta, kalau capek naik onta, naik keledai, itu dihadiahkan kepada orang Badui itu. Akhirnya sahabat-sahabat yang mengatakan, Abah Abdurrahman, ini orang kau kasih 2 dirham udah seneng banget. Kok bisa kasih uang begitu banyaknya, harta begitu mahalnya buat dia? Apa kata Abdullah bin Umar? Inna hada, ini orang ini, karena abuhu sadiqan li abi. Bapaknya orang ini dulu temannya bapakku. Bapaknya jemaah, bukan orang itu temannya Umar bin Khattab.
Tapi bapak yang temannya Umar bin Khattab. Tapi Abdullah bin Umar melakukan itu karena dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abi." Termasuk puncak kebaktian seorang anak, dia terus berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua, oleh bapak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, membuat kita bisa berbakti sama orang tua.